Begini Iva, kalau kita lihat dari pernyataan Pak Presiden bahwa tahun 2023 adalah tahun penuh tantangan, itu jawabannya adalah iya. Tapi sebenarnya Indonesia mempunyai fundamental ekonomi yang cukup kuat. Jadi tahun 2023 ini kita proyeksi kita tidak akan sampai resesi. Di mana resesi adalah bagaimana dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi kita minus secara real. Nah, tetapi memang betul bahwa tahun 2023 dengan adanya pertama ketidakpastian global dan yang kedua adalah potensi inflasi yang terus meroket. Dan yang kita khawatirkan sebenarnya Iva adalah bagaimana inflasi di tahun depan itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonominya. Kalau kondisi yang terjadi, maka secara substantif kesejahteraan masyarakat itu akan tereduksi dengan signifikan. Sehingga resikonya adalah di penambahan jumlah kemiskinan akan menjadi double digit di tahun 2023. Tapi kalau kita lihat Iva, bahwa di tahun 2022 sebenarnya ekonomi Indonesia cukup dalam tren pertumbuhan yang positif. Bahkan di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi kita sampai dengan 5,44%, walaupun tentunya ada ancaman inflasi yang menyentuh angka 4,94%. Tapi kalau kita lihat indikator lain dalam konteks manufaktur, Iva, bahwa indikator kita dalam konteks Purchase Managers Index konteks manufaktur itu masih mengalami ekspansi karena masih di angka 51,7%. Jadi artinya ketika di atas 50 berarti angka PMI manufaktur kita masih menunjukkan angka ekspansi atau positif. Kuncinya adalah dalam jangka pendek, Iva, bagaimana pemerintah bisa menopang daya beli masyarakat karena daya beli masyarakat ini adalah penopang signifikan dari PDB kita. Dan kalau pertumbuhan ekonomi kita ingin konsisten di tahun 2023 nanti, maka pemerintah perlu aware di sini. Bagaimana daya beli masyarakat terjaga dengan baik. Sisi yang lain, dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, maka tentunya akan menimbulkan inflasi yang berlebih. Karena problemnya adalah satu sisi likuiditasnya berkurang sehingga daya beli masyarakat cenderung turun, tapi satu sisi Iva inflasi tetap akan naik. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Ya. Dan saya pikir dunia usaha secara alamiah akan mengikuti bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang didesain untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depannya. Oke, Demikian, Iva. oke baik. Tadi menarik ya dari Anda sendiri melihat seperti apa daya beli masyarakat yang perlu dijaga dan saat ini juga pemerintah kita ketahui juga sudah berupaya untuk memberikan bantuan sosial, tapi kita akan lihat seperti apa ke depannya begitu ya, karena tampaknya inflasi ini juga masih akan berlangsung cukup lama. Kemudian saya akan ke Pak Abdul. Pak Abdul, saya akan membedah lebih dalam lagi mungkin dari sektor industri Anda begitu terkait dengan mebel, kemudian juga kerajinan. Seperti apa sih Pak tadi dengan ancaman resesi, dengan inflasi yang masih tinggi ini juga berpotensi bisa menekan daya beli masyarakat. Seperti apa dampaknya kepada sektor industri mebel? Ya, Mbak Iva, jadi kalau dari sektor industri kami memang sedikit berbeda tentunya. Kalau publik atau pemerintah sendiri merasakan akan terjadi persoalan besar terhadap likuiditas misalnya. Tapi di industri kami kan transaksi terjadi dengan dolar ya atau euro. Jadi sebetulnya di lain pihak kita mendapatkan windfall, ada keuntungan dari selisih mata uang. Namun demikian secara keseluruhan kita memang mengakui adanya penurunan kinerja ekspor dari sektor industri kami ini, terutama ke wilayah Amerika yang pada tahun lalu kita mencapai pertumbuhan di angka 32% ya untuk sektor mebel dan 15% untuk kerajinan. Tahun ini memang kita harus akui ada penurunan yang cukup signifikan ya, sampai menyentuh di level angka 13%. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian, kalau kita lihat dari rencana perdagangan atau penjualan ekspor kami ini masih di dalam batas yang sangat bagus. Jadi penurunan terjadi dari angka yang disebut normal. Jadi sebetulnya secara keseluruhan kami masih mengalami pertumbuhan karena sebelum pandemi rata-rata pertumbuhan kami di angka 4-5%. Lalu 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat fantastis ya di 32%. Sekarang mengalami penurunan sampai ke angka 13%. Jadi sebetulnya masih ada pertumbuhan di 8. Mungkin di tahun depan bisa jadi ada penurunan kembali yang lebih dalam karena target market kita kan 60% masih ke United States ya, ke Amerika Serikat yang di mana negara tersebut mengalami cukup dalam ya inflasinya, sehingga daya beli masyarakat di sana juga mengalami penurunan. Yang mungkin perlu dikhawatirkan justru adalah
di sektor dalam negerinya, yang mana misalnya tahun depan ya, tahun ini kan diputuskan misalnya nanti UMR akan naik. Ini kan pasti akan jadi beban produksi. Jadi pemerintah harus hati-hati di dalam hal ini. Mungkin angka-angka kenaikan terus diolah sedemikian rupa. Tapi ada satu hal yang justru menurut saya sangat menarik ketika pemerintah menggelontorkan belanja dari APBN cukup besar ya. 400 triliun misalnya. Angka-angka itu kan juga bisa menopang daya beli masyarakat. Ya. Jadi artinya kita juga dari sektor industri mebel dan kerajinan harus sudah melihat pasar dalam negeri ini penting sekali untuk menjadi salah satu income kami ya. Dan dalam pertumbuhannya ke depan pasti harus sudah bisa berimbang. Jadi jangan terlalu bergantung ke ekspor. Pasar domestik kita kan juga lumayan menarik gitu. Untuk sementara begitu. Oke, baik. Apalagi tadi negara-negara tujuan ekspor ini juga kan tengah dihadapi ancaman resesi, sehingga tadi perlu dialihkan juga begitu ya Pak ya kepada pasar domestik. Betul. Pak Abdul. Di Eropa kan ada perang, di Amerika ada inflasi besar. Kita harus masuk ke dalam ya supaya strateginya menjadi lebih aman. Jadi jangan naruh telur dalam satu keranjang yang sama. Kira-kira begitu. Oke, baik. Oke, saya akan kembali ke Pak Ajib. Mungkin bisa dibedah lagi Pak, tadi dengan beragam sentimen yang ada saat ini, beragam tantangan yang ada saat ini. Sebetulnya mungkin sektor-sektor dalam manufaktur apa saja sih Pak, sektor industri apa saja yang mungkin bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, kemudian juga bisa mendapatkan mungkin insentif-insentif juga dari pemerintah, dan mana saja yang lebih resilient begitu di tengah kondisi saat ini? Ya, Pak Ajib. Oke, sebelum menjawab pertanyaan Iva, tadi menarik, izin saya menanggapi dari pandangan dari Pak Sobur yang sangat menarik saya lihat, bahwa sebenarnya tadi data yang menyebutkan angka sebelumnya bahwa 60% sebelumnya adalah orientasi ekspor ke US misalnya dan seterusnya. Tapi juga ada komitmen bagus dari Pak Sobur untuk bagaimana lebih menggarap pasar lokal. Karena begini Iva, kenapa kita sampaikan bahwa Indonesia ini mempunyai fondasi ekonomi yang kuat? Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk 273 juta orang kalau kita merujuk di data BPS. Which is ini adalah nomor 4 besar dunia setelah China, India, Amerika, dan baru Indonesia. Artinya dalam sebuah konteks sirkulasi ekonomi, maka jumlah penduduk adalah sebuah local domestic demand. Sedangkan kalau kita sandingkan dengan data selanjutnya bahwa PDB kita, produk domestik bruto kita masih di angka 16.970,8 triliun, nomor 14 atau 15 besar dunia. Artinya Iva, ketika pemerintah kemudian konsisten dengan menata sistem ekonomi dan tata kelola ekonomi di dalam negeri dan fokus dengan transformasi ekonomi yang menjadi program prioritas Pak Jokowi, maka sebenarnya Indonesia mempunyai kue dan potensi ekonomi yang cukup besar. Ini yang perlu diperhatikan. Karena begini Iva, kalau kita melihat bagaimana struktur ekonomi yang dibangun dengan kebijakan fiskal yang ada, tadi Pak Sobur menyampaikan bahwa topangan daya beli masyarakat kita jangka pendek ditopang oleh BLT misalnya. BLT itu hanya bisa dipakai di tahun ini secara signifikan, di tahun depan akan berat. Ya, betul. Karena 2023 nanti struktur fiskal kita itu harus kembali maksimal 3%. Kalau tahun ini kita masih utang di atas 3% masih boleh, karena kita memakai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Sistem Stabilitas Keuangan Negara menghadapi COVID-19. Which is ini adalah tahun terakhir, Pak. Nah, kembali kalau tadi ditanya, bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah yang bagus untuk ekonomi yang sustain ke depannya? Sudah pasti seharusnya pemerintah itu memberikan insentif-insentif terbaik di sektor-sektor yang memberikan daya ungkit atau leverage ekonomi secara maksimal. Dan itu ada di struktur UKM sebenarnya. Karena dengan PDB kita yang sebegitu besar, lebih dari 60,8% ditopang oleh UKM, Iva. Jadi kalau pemerintah ingin ekonominya sustain, pemerintah harus melakukan insentif-insentif baik melakukan fiskal melalui fiskal maupun moneter itu terhadap yang memberikan daya ungkit maksimal dalam konteks ekonomi nasional ke depannya, Iva.